Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, para ummahat yang saya muliakan, saudara-saudariku yang seiman dan seagama Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus begitu banyaknya memberikan limpahan karunia, limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kebanyakan orang melalaikannya. Bentuk syukur itu kita yakini dengan hati kita nikmat-nikmat yang kita terima, terutama nikmat agama, dan kedua nikmat di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, itu murni Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian rasa syukur juga kita ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Serta yang ketiga, yaitu nikmat yang kita terima ini kita aplikasikan dengan amalan perbuatan kita sehari-hari, yaitu tidaklah kita menggunakan kenikmatan tersebut melainkan di dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, dan kita takut, kita khawatir akan berbuat dosa, akan berbuat maksiat. Salah satu syukur yang kita patut laksanakan adalah salah satunya dengan kita menuntut ilmu agama. Apalagi bagi yang umurnya masih muda, yaitu umur sangat perlu diperhatikan ketika masih muda.
Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan. Nantilah serius belajarnya ketika tahun depan, ketika tamat mutawassit, ketika tamat sanawiyah, pada saat kuliah. Jangan sampai kita tertipu. Gunakan waktu sekarang. Dan Islam itu memperhatikan khususnya waktu untuk para pemuda. Nabi kita SAW mengatakan salah satunya adalah gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya masa mudamu sebelum masa tua. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Nantilah dan nantilah. Mumpung ada yang mengajarkan, misalnya di kelas atau selain di kelas, ada tempat kita bertanya, kemudian ada buku kita untuk dibaca, ada Al-Quran untuk dihafal, ada hadis untuk dihafal. Gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kalau sudah tua itu menghalangi masuknya ilmu di dalam jiwa. Tidak. Bahkan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapatkannya. Contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menuntut ilmunya kebanyakan sudah tua. Oleh karena itu baik muda baik tua, yang mana masih hidup, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena secara umum Nabi SAW katakan juga, hidup sebelum mati, masuk juga tua di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini muqaddimah kita pada malam hari ini. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan. Kita akan membahas bersama maksudnya, yaitu adab seorang muslim terhadap muslim lainnya, atau hak seorang muslim atas muslim lainnya. Telah disebutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis riwayat Muslim. Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu. Apalagi? Wa idza 'atasa fahamidallah fashabbihhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Baik, pembahasan kita yaitu yang kelima. Apa yang kelima tadi? Apa Arsa? Rabbul Khamis. Yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita sakit, maka jenguklah, maka kunjungilah. Ya. Dikatakan di sini, wa min fawaidil hadis anna min haqqil muslim ala akhi an ya'udahu idza marida. Di qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa idza marida fa'udhu. Di antara hak seorang muslim, kalau muslim berarti muslimah masuk juga di dalamnya. Jangan muslimah mengatakan, oh muslim aja dalam hadis, masuk juga muslimah di dalamnya. Di antara hak seorang muslim ataupun muslimah terhadap saudaranya yang lain, saudarinya yang lain, adalah apabila saudara kita sakit, maka kita jenguk, maka kita kunjungi. Berdasarkan sabda Nabi yang telah dibacakan tadi, wa idza marido fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah, maka kunjungilah. Yang jadi pertanyaan, wa hal hadza wajib am la? Nah, di sini ada pertanyaan. Dan apakah mengunjungi saudara kita yang sakit ini dalam tanda kutip muslim atau muslimah, bukan non muslim? Nanti ada pembahasan sendiri kalau non muslim. Apakah wajib ataukah la, ataukah tidak? Maksudnya apa, sunnah
Wajib juga apakah fardu ain atau fardu kifayah? Mas Bilal. Apakah wajib? Artinya berkonsekuensi. Kalau dikatakan wajib ain misalnya, berarti kalau tidak mengunjungi maka berdosa. Dan kalau dikatakan sunnah secara fikih, kalau tidak mengunjungi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dalam kitab Fathu Zil Jalal wal Ikram bi Syarhi Bulughul Maram, beliau rahimahullah mengatakan, aksarul ulama ala annahu sunnah. Kebanyakan para ulama memandang, berpendapat bahwasanya menjenguk saudara kita yang sakit maka itu hukumnya sunnah. Ya, berarti kalau tidak mengunjungi maka ya sudah, tidak apa-apa. Seperti itu. Dan beliau berpendapat was-shawab annahu wajibun kifai. Yang benar adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang atau beberapa orang yang menjenguk, maka yang lainnya ikut gugur. Wallahu taala a'lam. Sama seperti azan. Kalau tidak ada yang azan, maka semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang azan, maka yang lain ikut gugur. Dan alhamdulillah di ma'had kita aib kalau tidak ada yang azan. Dan alhamdulillah sudah biasanya ada suatu kampung itu tidak azan, sekarang sudah mulai ada yang azan. Kesimpulannya adalah menjenguk saudara kita yang sakit adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau seandainya sudah ada yang menjenguk, sudah ada yang mengunjungi, satu orang atau sebagian orang yang mengunjungi perwakilan, maka yang lainnya pun ikut gugur. Beliau mengatakan wa alla yasruquhu li'anna hadza infisamu 'ura bainal muslim wa akhihi. Dan agar tidak menelantarkan, agar tidak membiarkan saudara kita yang sakit, agar tidak, maksudnya bagaimana kita itu untuk mengunjunginya, seperti itu. Karena apa? Karena tatkala tidak ada yang mengunjunginya, atau membiarkannya tatkala dia sakit sudah berhari-hari, maka hal tersebut dapat menyebabkan memutus ikatan tali persaudaraan. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita senang diperlakukan baik sama orang, salah satunya adalah kita senang agar orang mengunjungi kita tatkala kita sakit, maka kita juga perlakukan saudara kita yang sama seperti itu. Kita kunjungi juga saudara kita. Berdasarkan keumuman hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, artinya tak sempurna imannya sampai kapan? Sampai kita suka diperlakukan yang baik, maka kita berusaha untuk memperlakukan orang lain juga dengan baik. Nah, seandainya kita yang sakit dan saudara kita tidak mengunjungi kita dan kita berhusnuzon, kadang-kadang orang itu suuzon seperti itu. Apalagi sampai di grup tidak ada yang mengunjungi, sampai di status
Ya, si fulan tidak mengunjungi, kita mesti dulu, mungkin dia ada kesibukan seperti itu. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik, dia itu kata para ulama mencari uzur, mencari alasan-alasan agar mendatangkan kebaikan terhadap saudaranya. Mungkin dia ada pekerjaan, mungkin dia ada kesibukan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan seandainya saudara kita terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya, tidak ada seorang pun yang mengunjunginya, maka bagaimana perasaannya? Tentu tidak enak, apalagi tetangga sendiri. Makanya beliau memilih pendapat bahwasanya menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit itu bukan sunnah, akan tapi fardu kifayah. Nah, batasan sakitnya itu bagaimana? Apakah secara umum sakitnya bagaimanapun itu fardu kifayah atau terbatas? Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sakitnya ringan, maka bukan kewajiban kita untuk mengunjunginya. Yang jadi permasalahan adalah sakit saudara kita yang sakit berat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya sakitnya ringan adalah pilek. Kan sakit juga, anak sakit pilek. Ya, kemudian sakit kepala sedikit. Bukan sakit kepala kiasan. Ya. Tetangga atau kawan beli HP baru, sakit kepala, bukan seperti itu ya. Menyut-menyut dikit, atau sakit gigi dikit, atau luka kecil, jahit, ya, pakaian, luka kecil. Maka kalau yang ringan, ya, bukanlah kewajiban kita untuk menunaikan. Tapi kalau yang dimaksud adalah sakitnya sakit berat. Contohnya adalah demam tinggi, ya, atau dia sakitnya dirawat. Nah, nanti insya Allah dijelaskan masalah adab-adab menjenguk orang yang sakit, waktunya, kemudian tata caranya bagaimana. Insya Allah di sini ada pembahasan khusus. Kemudian sakit yang berat juga, dia patah tulang, qadarullah, main bola salto, patah tulangnya, atau setelah operasi, atau sakit yang berat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ini yang penting, ya. Walam yuzkar bi hadzal hadis maza alaihi 'inda al-'iyadah. Akan tetapi di dalam hadis tadi, wa iza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka kunjungilah, tidak disebutkan adab-adab ketika menjenguknya, yaitu tadi waktunya dan juga tata caranya. Hal yukhaffif al-'iyadah aw yatabata'u fiha, apakah ketika mengunjungi itu dipercepat, jangan lama-lama, ataukah boleh lama? Pertanyaan juga, hal yatakallam fiha hal yaskut, apakah berbicara panjang lebar ataukah diam? Maksudnya tidak banyak ngomong. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Sakit? Pulang ya? Atau bagaimana? Ataukah waktunya itu kapan? Pagi, siang, apakah sore, apakah malam? Di sini dikatakan oleh Syekh, yuqalu yura'a fi zalika halul marid. Maka jawabannya adalah diperhatikan ataupun disesuaikan kondisi orang yang sakit, melihat sikon, situasi dan kondisi. Idza kana al-marid ya'nasu laka wa ta'rif annahu munsharihu sadrihi wa yuhibbu an tabqa wa an tahaddatsahu. Apabila orang yang sakit ini merasa tentram, merasa nyaman dengan kita, kemudian juga kita mengetahui bahwasanya hatinya itu lapang, kemudian dia suka tinggal dengan kita, duduk dengan kita, ngobrol dengan kita,
maka yang afdal fal afdal an tajlis wa tahaddatsahu. Maka yang afdal adalah kita duduk dan kita berbicara dengannya. Jadi poin yang pertama, kalau dia merasa nyaman, kalau dia merasa senang dengan kita duduk di situ dan kita berbicara dengannya, maka yang afdal kita duduk dulu dan kita ngobrol dengannya. Akan tapi sebaliknya ya ikhwan, wa amma idza arafta annahu qalikun wa annahu yuhibbu an yanfarida bi ahlihi duna ghairihim minan nas fal afdal at-takhfif. Akan tetapi seandainya dia itu gelisah dan dia suka bersama dengan keluarganya, tidak kepada selain lain, maka yang afdal kita mempercepat, memperingan, kita duduk di situ. Jadi kalau dia sudah gelisah dengan kehadiran kita, kita datang, kita salam, kita nanya, kemudian dia sudah gelisah, kadang pegang HP, kadang garuk rambut, garuk kepala, dia sudah gelisah intinya. Kadang dia tidak melihat kita, kadang tidak melihat kita. Dan dia suka, kelihatannya orang ini lebih suka saya tinggalkan. Kelihatannya orang ini mau tinggal bersama keluarganya, istrinya, anaknya misalnya, atau selain sebagainya daripada keluarganya, maka yang lebih afdal kita mempercepat kunjungan kita. Ya sudah ya akhi, anak pamit pulang, seperti itu. Sudah pulang. Kemudian dilanjutkan lagi penjelasan daripada poin pertama tadi. Apa yang pertama tadi? Ketika dia merasa nyaman, merasa tenang, tinggal bersama kita, maka kita yang afdal adalah kita duduk bersamanya dan kita ngobrol dengannya. Kadzalika aidan idza ra'aita minal munasibati an tatlu 'alayha ayatin tahussu 'ala sabr wa tabayyan wa yatabayyan lahu thawabus sabirin wal ahadits kadzalika fa'al. Seperti itu juga ketika kita memandang bahwasannya dia suka untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran, walaupun kita tidak hafal Arabnya, maka terjemahannya maknanya seperti itu, mendorong agar dia lebih bersabar, ataupun ayat Al-Quran yang mana di dalamnya terdapat balasan bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut, tentang sabar, tentang balasan bagi orang-orang yang sabar, maka kita lakukan hal tersebut. Ya akhi, ini ayat Al-Quran tentang orang yang sabar, ini balasan bagi orang-orang yang sabar. Dia senang mendengar hal tersebut. Ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dia senang, maka kita lakukan. Bahkan yang ketiga, fa in ra'aita annahu yuhibbu al-kalam 'amma sabaq, apabila dia senang kita berbicara, kita bercerita tentang masa lalu, apalagi kita adalah teman dekat dia dari kecil pula, dan kita pasti mempunyai kenang-kenangan bersama dia. Dulu pernah ngambil rambutan seperti itu, dulu pernah mandi kolam bareng apa bareng. Dia merasa senang dengan cerita tersebut, maka kita lakukan. Atadhkuru yawma kadza wa yawma kadza fa'mal ma yadkhulu surur alaih. Misalnya kita bertanya, apakah engkau ingat pada hari ini dan pada hari ini, maka kita lakukan hal tersebut. Ya, apa-apa, segala sesuatu yang dapat memasukkan hatinya itu merasa senang, maka kita lakukan. Kami pernah mengunjungi di rumah sakit
rumah sakit Bunda. Itu rombongan siapa? Sarah Ustad. Lama ngobrol. Ya, beliau cerita tentang pengalaman pribadi beliau, ya. Masya Allah, banyak pengalaman beliau. Dari jam 10 apa jam berapa harian itu ya, sampai mungkin mau azan zuhur. Masya Allah. Jadi dia merasa senang seperti itu. Maka kita lakukan hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya, untuk waktu jenguk, untuk waktu menjenguk, kapan sebaiknya, kapan seharusnya kita menjenguk? Apakah di waktu sore, siang, malam, pagi, ataukah di seluruh waktu, atau bagaimana? Tentunya masalah waktu itu tidak ada batasan khusus, dan juga melihat situasi dan kondisi juga. Ada orang itu senang dikunjungi di waktu pagi, ketika siang, sore, malam tidak cocok. Ada cocoknya di waktu siang, malam, sore, pagi tidak cocok. Yang jelas melihat kepada kondisi si pasien tersebut, kapan untuk dikunjungi. Kalau di rumah sakit itu biasanya ada jam dilarang untuk jenguk anak-anak, istri anak itu pernah sakit di rumah sakit. Itu kalau malam jam 9 malam ke atas itu tidak boleh dijenguk. Tentunya kalau kita jam 10 malam itu tidak cocok, karena pihak rumah sakit tidak mengizinkan. Seperti itu. Yang jelas, tatkala sebaiknya, ya, afdal, tatkala kita hendak mengunjungi saudara kita yang sakit, maka kita tanya ke pasiennya atau tanya ke keluarganya, apakah pagi ini, apakah siang ini bisa kami berkunjung? Seperti itu. Mana jadi kalau kita tidak bertanya lagi, yang tadinya ceria sama kita, karena tidak cocok waktunya, dia tidak ceria sama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas sangat perlu diperhatikan bagi kita untuk mengunjungi saudara-saudari kita yang sakit. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "At'imut ta'am wa'udul marid wa fukkul 'aniyah." Nabi SAW katakan, "At'imut ta'am", berilah, at'imul ja'i', at'imul ja'i', berilah oleh kalian makan orang yang kelaparan. Jadi kalau ada yang kelaparan, kita berusaha untuk membantunya. Yang kedua, Nabi SAW katakan, wa'udul marid, dan jenguklah dan kunjungilah orang yang sakit. Dan yang ketiga, Nabi SAW katakan, dan bebaskanlah oleh kalian tawanan. Maksudnya tawanan seorang muslim ataupun muslimah. Kemudian ada pertanyaan juga, hal ya'udu ghairul muslim? Apakah selain muslim itu boleh juga dikunjungi? Selain muslim, non muslim, atau orang kafir, itu Yahudi kah, Nasrani kah, atau selainnya, bolehkah untuk dikunjungi atau tidak boleh? Al-jawab fihi tafsil, di dalamnya terdapat rincian. In kana fi dzalika maslahah fala ba'sa an ya'udahu. Apabila terdapat maslahat, maka tidak mengapa kita mengunjunginya.
Seperti apa masalahnya? Seperti seandainya kita mengunjungi orang yang sakit, ini dia dekat kepada Islam, dia bakalan mengenal Islam. Bahkan alhamdulillah seandainya saya mengunjungi, dia masuk ke dalam agama Islam. Iyadatuka huna matlubatun. Maka ketika hal tersebut adalah kita mengunjunginya, itu dianjurkan. Karena apa? Karena ada maslahat. Bahkan Islam memperhatikan. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan hal tersebut. Adalah yang pertama, Nabi SAW mengunjungi paman beliau yang non-muslim dan mengunjungi seorang anak Yahudi. Siapa nama paman beliau tersebut yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW? Adalah Abu Thalib, yaitu terdapat dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4772 dari salah seorang sahabat Sa'id bin Musayyib, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, lama hadaras Abu Thalib al-wafa, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib ini menjelang sakaratul maut, ketika hendak wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Nah, inilah ruginya berteman dengan orang yang jelek, orang yang buruk. As-sahib, teman itu menarik. Misalnya seorang itu baik, qadarullah dia berteman yang jelek, yang suka hisab, atau yang lainnya. Entah kita narik, entah dia yang narik. Bahkan seorang ustaz, seorang ulama pun bisa tertarik. Apalagi level kita, level anak, tua elit, sangat bisa tertarik. As-sahib. Ada siapa di sisi Abu Thalib tersebut? Nabi SAW dapati ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah ini tidak lama-lama untuk basa-basi. Faqala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada pamannya ini, Abu Thalib ini, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat tersebut yang misal kau ucapkan akan menjadikan hujjah bagi engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan dua temannya tadi? Tentunya dua temannya tadi tidak tinggal diam, beraksi juga. Faqala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah, berkata dua sahabatnya tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap agamanya, terhadap millahnya Abdul Muthalib? Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaihi. Dan Nabi SAW, Rasulullah SAW senantiasa ya'qul la ilaha illallah, senantiasa menawarkan kalimat tersebut kepada pamannya. Dua sahabatnya juga wa yu'idanihi bitilkal maqalah. Dua temannya juga mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa akhir ucapan, akhir kata daripada Abu Thalib ini?
hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahu huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhir kata daripada Abu Talib adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan Abu Talib tadi enggan atau tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu hadis yang pertama. Azan belum ya? Kemudian hadis yang kedua, yaitu berkaitan tentang Nabi kita SAW mengunjungi orang yang sakit, yaitu orang musyrik, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna ghulaman minal yahud kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famaridu. Bahwasanya ada seorang anak kecil yang mana beliau ini biasa melayani Rasulullah SAW, melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika anak ini sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Fa'atahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'uduhu. Maka Nabi SAW datang menjenguknya. Subhanallah. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Nabi SAW duduk di sisi kepalanya, dan Nabi SAW lagi-lagi tidak basa-basi, langsung menawarkan agama Islam. Faqala, Nabi SAW mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Apa reaksi si anak tersebut? Fanadhar ila abi wa huwa 'inda ra'si. Dan anak tersebut nengok, menoleh kepada bapaknya. Maksudnya minta persetujuan kepada bapaknya. Noleh. Gimana pendapatnya? Seperti itu. Faqala lahu, bapaknya mengatakan, karena melihat kejujuran Nabi SAW, karena melihat akhlak Nabi SAW, bahwasanya orang Yahudi pun percaya kepada Nabi SAW. Orang Yahudi tadi, bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah, maksudnya turuti apa kata Abul Qasim. Abul Qasim yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki dengan Abul Qasim karena nama putra beliau adalah salah satunya Al Qasim. Maka dia pun masuk Islam. Azan. Siapa yang azan?
حي على Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian setelah anak Yahudi tadi masuk ke dalam agama Islam, Nabi SAW gembira, Nabi SAW senang, karena wasilah beliau anak tersebut masuk ke dalam agama Islam. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi sallallahu keluar, beliau mengatakan, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Hadis yang pertama tadi meninggal dalam kondisi kafir, tidak masuk ke dalam agama Islam. Hadis yang kedua yang dibacakan tadi adalah dia masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, apakah Nabi kita Muhammad SAW itu gagal? Jawabannya adalah tidak. Nabi SAW telah berdakwah, dan memang ini hadis ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufiq, hidayah untuk menerima kebenaran murni, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita seandainya mengajak orang ke dalam kebaikan, dia tidak menerima, ya sudah, kita sudah mengajak, kita sudah menyampaikan. Masalah hidayah atau taufik itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kesimpulannya, kalau ada maslahat, terutama tadi dia mendekat ke dalam agama Islam, bahkan dia memungkinkan, kemungkinan besar dia masuk ke dalam agama Islam, maka kita jenguk orang non-muslim yang sakit tersebut. Dan kalau tidak ada maslahat, maka kita tidak perlu untuk menjenguknya, kecuali, nah ini ada pengecualian lagi, illa idza kanat iyadatuhu min silatir rahim ba'du, kecuali mengunjungi di dalam rangka silatur rahim, yaitu yang sakit itu orang tua kita, yang sakit itu keluarga kita, itu lain lagi. Wa man kana kafiran, karena silatur rahim itu adalah hak bagi seorang muslimkah ataupun seorang kafirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-15. Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka jangan taati keduanya. Allah katakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya
di dunia dengan baik. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit, yaitu tentang fadail fi iyadatil marid atau fi ziyaratil marid. Keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Jadi di sana ada keutamaan daripada mengunjungi orang yang sakit. Yang pertama adalah bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit, saudara kita yang sakit, maka kita seakan-akan berada di dalam kebun. Coba, apa yang kita bayangkan? Kita berada di dalam kebun, yang mana kebun tersebut banyak buah-buahannya. Insya Allah ada buah apel misalnya. Di sini jarang apel ya. Jangankan banyak buah-buahan, ya semangkuk. Satu macam saja, ya semangka, kita itu sudah senangnya Masya Allah. Jangankan gratis, beli pun banyak. Senang orang, senang segar, senang harganya lebih murah, seperti itu ya. Apalagi kalau gratis, 1 hektar, berapa orang santri ambillah, itu rata-rata senang. Begitupun kata Nabi kita Muhammad SAW, tatkala kita mengunjungi orang sakit, sama seperti kita berada di kebun tersebut. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 2568. Yang santri yang pengen jadi ustaz itu sudah disampaikan di kelas, jangan boros jajan, nabung, beli buku, seperti itu. Jadi tatkala kita baca buku hadis riwayat apa, itu bisa. Apalagi di pondok tidak boleh pegang HP. Ya. Jangan tiap pekan minta duit jajan. Minta duit ke orang tua beli buku. Seperti itu. Apalagi yang mau jadi ustaz. Siapa saja kemarin tuh yang jadi ustaz kemarin? Mana Ibra ya? Nah jadi ustaz. Beli dari sekarang buku. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2568 dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridhan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka dia senantiasa berada di kebun surga sampai dia kembali. Ini salah satu keutamaannya. Qila ya Rasulullah, ma khurfatul jannah? Para sahabat bertanya atau ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu kebun surga? Nabi SAW katakan, janaha, yaitu buah-buahannya. Subhanallah. Keutamaan yang kedua adalah bagi orang yang mengunjungi orang sakit, berada dalam rahmat Allah. Nabi SAW katakan, man 'ada maridun khada fir rahmah hatta iza qa'ada istaqarra fiha. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka dia berada di dalam rahmat, maksudnya rahmat Allah, sampai ya dia menetap, sehingga jika dia duduk dia tetap menetap dalam rahmat Allah. Subhanallah. Jadi tatkala kita menjenguk orang sakit dan kita duduk di situ, kita berada di dalam rahmat Allah.
Dan ketahuilah bahwasanya rahmat Allah itu terbagi menjadi dua macam. Ada rahmat sifatnya am, sifatnya umum. Ada rahmat sifatnya khas, sifatnya khusus. Rahmat secara am, secara umum adalah berupa kasih sayang Allah, kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Ada rumah, ada kendaraan, ada harta, ya, hal-hal duniawiyah yang lainnya, itu rahmat Allah secara umum. Yang diharapkan oleh orang yang mengunjungi orang yang sakit adalah rahmat khas, rahmat secara khusus, yaitu terutama adalah rahmat mendapatkan atau Allah masukkan nanti kita ke dalam surganya. Rahmat kita istiqamah di dalam ketaatan, rahmat dalam rangka kita mendapatkan taufik taat kepada Allah, rahmat ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah rahmat Allah secara khusus. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang mengunjungi orang yang sakit. Ini poin penting juga ya ikhwan. Bahwasanya dia akan didoakan oleh 70 apa? 70 ribu. Bukan 70 ribu malaikat. Dan kita melakukan kunjungan, otomatis itu kebaikan. Dan malaikat mendoakan kita ketika menjenguk orang yang sakit, tidak mungkin mendoakan keburukan. Otomatis dia akan mendoakan kebaikan-kebaikan. Kita saja minta doa orang yang soleh, minta doa kepada ustadz misal, 70 orang soleh saja itu sulit, ya. Ini tidak terlalu sulit. Ketika kita menjenguk, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, itu akan didoakan oleh para malaikat 70 ribu malaikat. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man ata akhon al-muslim aidan, barang siapa yang mendatangi, barang siapa yang menjenguk saudaranya seorang muslim, masya fi khirafatil jannah, maka dia seperti berjalan di kebun surga, sampai dia hatta yajlis ghamarusur rahmah, sampai dia duduk, rahmat senantiasa meliputinya. Fa idza kana ghadwatan shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsiya. Jika dia mengunjungi di waktu pagi, maka dia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai waktu sore. Subhanallah. Mengunjungi di waktu pagi, maka akan didoakan oleh malaikat, jumlahnya 70 ribu sampai sore. Begitupun wa in kana masaan shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Dan jika dia mengunjungi di waktu sore, 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai waktu pagi. Subhanallah. Oleh karena itu, hendaklah kalau waktu kita faragh, kalau waktu kita luang, maka kita berusaha untuk mengunjungi saudara kita yang sakit. Insyaallah keutamaan yang lainnya akan disebutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kebaikan kita, sehingga harapan kita adalah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah. Kemudian juga kita berusaha bagaimana hablum minallah kita sama-sama perbaiki. Begitupun sebaliknya, hablum minan nas kita, hubungan kita sesama manusia juga kita perbaiki.
Hadza minni. Mungkin hanya ini yang dapat ana sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf kepada antum semua, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.